Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama Kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-27, maka kita akan membaca Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin berakar, bertumbuh kuat, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mendengar merupakan bagian dari fungsi salah satu panca indera kita, yaitu telinga. Amin. Orang normal pada umumnya dapat mendengar dengan baik suara-suara yang ada di sekitarnya. Tetapi akan berbeda dengan orang yang memiliki gangguan pada pendengarannya. Orang tersebut tentunya tidak dapat mendengar suara atau bunyi yang ada di sekitarnya. Adapun gangguan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mendengar sama sekali disebut dengan tuli. Tidak berfungsinya salah satu panca indera kita mengakibatkan kita menjadi sedikit berbeda dengan orang lain pada umumnya, bukan? Meskipun hal ini dapat diatasi, tetapi tetap akan menimbulkan kesan yang kurang nyaman bagi yang mengalaminya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara mengenai tuli secara jasmani, maka kita juga harus berhati-hati dengan yang namanya tuli secara rohani. Kalau tuli secara jasmani kita tidak bisa mendengar melalui indera pendengaran, tuli secara rohani berarti kita tidak dapat mendengar suara atau pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Mendengar suara Tuhan berbeda dengan mendengar suara secara jasmani. Mendengar suara Tuhan tidak terbatas hanya melalui panca indera pendengaran saja, tetapi lebih daripada itu, mendengar suara Tuhan dapat melalui pembacaan Alkitab, perkataan-perkataan orang di sekitar kita, serta lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan merupakan hal yang sangat penting karena segala pesan dari Tuhan ada di dalamnya. Amin. Banyak hal yang dapat membuat kita tidak sanggup untuk mendengar suara Tuhan, yaitu dosa yang masih kita lakukan, tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan segala keangkuhan hidup, kesombongan kita. Hal-hal ini harus disingkirkan atau harus jauh dari hidup kita kalau kita ingin mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, lewat perenungan kita hari ini, penting bagi kita untuk selalu meminta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan dalam menjalani hidup ini, agar kita senantiasa dapat mendengar suaranya dan melakukan setiap perintahnya. Mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin akan melemahkan kita, tapi jika kita mendengar suara Tuhan, itu akan menimbulkan kekuatan di luar daripada kemampuan manusiawi kita. Karena itu, mari belajar untuk selalu haus dan rindu untuk peka mendengar suara Tuhan. Baca Alkitab, berdoa setiap hari, dan tentunya renungkan firman yang datang kepada saudara setiap paginya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita ada hal yang penting yang harus kita lakukan agar kita dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya, yaitu mendengar suara Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan itu terjadi dalam hidup kita. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.